Baik, kita kembali ke ibu kota. Ada seorang muncikari yang ditangkap polisi di sebuah hotel kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia menjajakan pekerja seks komersial berusia antara 15 hingga 17 tahun melalui media sosial karena tuntutan dari pelanggan. Muncikari yang menjajakan anak di bawah umur untuk pria hidung belang ini ditangkap polisi saat keluar dari lobi sebuah hotel di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas mencegat dan mengambil 2 unit telepon genggamnya saat berjalan menuju area parkir hotel. Di waktu yang sama, petugas langsung mengamankan 4 pekerja seks komersial berusia antara 15 hingga 17 tahun dari salah satu kamar hotel ini. Menurut sang muncikari, pelanggannya banyak meminta perempuan usia belia. Untuk 1 kali kencan, ia mematok tarif Rp1,5 juta. Dari jumlah itu, ia mendapat bagian Rp1,2 juta. Untuk sementara, diduga tersangka kami lakukan penangkapan tepatnya di bawah lobi hotel. 1 orang dengan inisial R, umur 20 tahun. Sang muncikari dan keempat PSK asuhannya itu langsung dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok untuk diperiksa. Selain terancam dengan undang-undang tentang prostitusi, ia juga akan dijerat dengan undang-undang perlindungan anak. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Ya, astagfirullahalazim, anak di bawah umur yang seharusnya menuntut ilmu justru dijajakan oleh oknum tak bertanggung jawab seperti ini. Nah, Ustadz Lutfi, ini bagaimana hukum dalam Islam bagi seorang yang kerap menjajakan wanita sebagai pekerja seks komersial atau biasa disebut muncikari ini, Ustadz? Di dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat benci kepada mereka yang memaksa dengan cara apapun agar seseorang melakukan tindakan prostitusi atau perzinahan. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Jangan kalian memaksa, jangan kalian melakukan keburukan melalui pemaksaan terhadap seseorang agar ia melakukan perbuatan nista. Kata Imam Ibnu Katsir, kata janganlah kalian memaksakan menunjukkan bahwa fitrah manusia tidak mau melakukan perbuatan nista. Berarti yang memaksa, yang kemudian memperlakukan seseorang, apalagi di bawah umur, ia dikategorikan sudah menjalankan 2 dosa. Dosa pertama membuka kemaksiatan di depan mata. Yang kedua adalah memaksa. Apalagi yang dipaksa adalah anak yang masih di usia di bawah umur, yang notabene ini masa depannya masih panjang. Ia butuh pendidikan, butuh berbagai macam hal agar ia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Itulah yang kemudian diingatkan juga oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa al-bigha, yaitu prostitusi atau perbuatan yang mengarah kepada prostitusi dengan berbagai cara dan alasan layak mendapatkan hukuman neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-naru ahaqqu bihi. Neraka layak bagi mereka siapapun oknum yang melakukan tindakan yang sangat dibenci agama, dibenci pula oleh negara kita, insya Allah. Ya, dan bagaimana seharusnya kewajiban orang tua untuk menjaga anak-anaknya ini, Ustadz? Karena sebagian besar masih di bawah umur, berusia 15-17 tahun ini, Ustadz. Ya, dalam pendidikan Islam, bahwa kewajiban orang tua itu berlangsung bahkan sejak anak itu berada dalam kandungan, masih calon anak, masih janin, hingga ia dewasa, ada yang memahami, hingga ia sudah ada yang bertanggung jawab. Misalnya kalau sudah bersuami, maka tanggung jawabnya beralih kepada tanggung jawab suami. Selama anak itu di bawah tanggung jawab kita, maka seorang tua wajib memenuhi kebutuhan seluruhnya. Tidak hanya ekonomi, kebutuhan rohaninya, kebutuhan ilmunya, kebutuhan sosiologinya, kebutuhan psikologinya. Agar kita kan berharap, semua orang tua yakin berharap. Di surat Al-Ma'idah sampai diingatkan, lain ataitana sholiha lanakunanna minasyakirin. Allah abadikan, orang tua meminta, ya Allah, jika engkau anugerahkan kepada kami anak, kami amat sangat bersyukur. Buktinya ketika anak itu ada, kadang-kadang kita abai, kita lengah. Untuk itu, inilah kita bersama-sama, wahai para orang tua, ayah dan ibu, ayo kita maksimalkan. Jaga anak kita, pelihara anak kita. Anak kita investasi akhirat kita. Anak kita yang mendoakan
tidak akan diputus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Kewajiban para orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar semoga bisa menjadi anak yang soleh dan solehah untuk investasi di akhirat nantinya. Amin ya robbal alamin.